Bapak Ibu Shalom, puji nama Tuhan, sangat senang bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Mari bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dengan anugerah dan kebaikan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat bersama-sama sebelum menjalani hari ini terlebih jauh. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana seseorang itu bisa berubah? Ada yang mengatakan seseorang bisa berubah kalau ada hukuman. Jadi kalau ada peraturan lalu kemudian hukuman, ketika dia salah dihukum, ketika dia benar mendapatkan reward, maka seseorang akan berubah. Tapi ternyata ketika hukuman itu selesai dijalankan, banyak orang yang tidak kunjung berubah dan kembali kepada habit yang lama. Ada yang mengatakan bahwa seseorang akan berubah kalau ada sistem yang ketat. Misalnya ada CCTV di mana-mana, masyarakatnya tertib, maka manusia akan berubah. Tapi ternyata kadang-kadang menemukan bahwa ketika seseorang keluar dari sistem itu ke tempat yang lain, maka dia akan menyesuaikan diri ke sistem yang baru. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia bisa berubah ketika ada sebuah sistem atau sebuah peraturan atau sebuah lingkungan yang bisa mengubah kehidupannya. Jadi seseorang ketika mau diubah, dia ditempatkan di lingkungan yang baru, sistem yang baru. Tapi ketika dia di sana, dia baik, tapi ketika kembali ke masyarakat yang awal, dia menyesuaikan diri lagi kepada perilaku yang lama. Ada juga yang mengatakan bahwa seseorang bisa berubah kalau seseorang itu mendapatkan training atau pelatihan atau sebuah waktu di mana dia mendapatkan kursus dan pelajaran. Dia dikirim kepada kursus perilaku, kursus supaya tata keramanya baik, tapi ternyata selesai kursus kehidupannya kembali kepada kehidupan yang lama. Lalu kemudian pertanyaannya kembali, bagaimana supaya seseorang bisa berubah? Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 3 yang ke-13 mengatakan, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Firman Tuhan mengatakan di sini ada sebuah persoalan yang mendasar, yaitu berkaitan dengan hati. Segala sesuatu akan kembali kepada hati. Seseorang bisa baik atau bisa jahat, itu ditentukan bagaimana hatinya, bagaimana pusat kehidupannya, karena hati adalah pusat dari kehidupan, pusat dari kehendak, pusat dari keinginan, pusat dari pemikiran. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang jahat itu akan keluar dari perbendaharaan yang jahat. Demikian juga sesuatu yang baik akan keluar dari sebuah perbendaharaan yang baik. Tidak mungkin air yang kotor itu keluar dari sumber yang bersih dan sebaliknya. Amsal juga mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Oleh karena itu keyakinan saya sesuai dengan firman Tuhan ini bahwa hati itu penting. Bagaimana menjaga hati, bagaimana seseorang itu bisa berubah berasal dari apa yang di dalam, yaitu berasal dari hati seseorang. Bapak Ibu dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, satu, bagaimana kita bisa menjaga hati, membentengi hati sedemikian rupa supaya hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian untuk mengubah seseorang, ini yang kedua, memang akan berkaitan dengan hati. Tidak cukup hanya dengan perubahan yang di luar, training, pengajaran, pembiasaan, tetapi harus dimulai dari hati seseorang. Betapa pentingnya kita menjaga hati dan memohon supaya hati kita terus dilindungi oleh Tuhan dari yang jahat, serta berdoa supaya hati kita diubah oleh Tuhan sehingga kita bisa mencerminkan, menghasilkan buah dan perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong untuk setiap kita menjalani kehidupan kita dengan menjaga hati, fokus kepada hati kita yang terpaut kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami di hari yang baru ini. Kami berdoa kiranya berkat dan rahmat-Mu atas kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Berkat-Mu atas jemaat semua dalam setiap pergumulan, medan juang, dan medan lain kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.